Teman-teman, ini masih tentang Bu Mega ya. Banyak statement-statement yang dikeluarkan oleh Bu Mega ketika berpidato di HUT PDIP. Yang sudah kita bahas, yang pertama adalah Bu Mega flashback kembali ya tentang kekalahannya di Pilpres 2024. Kemudian Bu Mega juga memberikan statement bahwa beliaulah yang membuat KPK dan MK. Dan kali ini kita akan membahas tentang Bu Mega yang menyatakan bahwa ada seseorang yang ingin merebut kursi ketua PDIP atau ketum PDIP ya teman-teman. Jadi di pidatonya menyinggung tentang hal tersebut. Sebenarnya siapakah yang ingin merebut kursi tersebut? Apakah Pak Jokowi, Bu Puan, atau yang lainnya? Kita akan lihat. Di sini ada sebuah podcast ya di YouTube-nya Zulpan Lindan Unpacking Indonesia. Jadi narasumbernya adalah Bang Sylvester. Beliau memberikan penjelasan tentang siapa yang sebenarnya mau rebut kursi ketum PDIP, teman-teman. Selain menjelaskan siapa yang ingin merebut kursi ketua, beliau juga menjelaskan fenomena-fenomena politik yang terjadi ya. Jadi dihubungkan satu sama lain, teman-teman. Nah, kita langsung saja melihat videonya. Membuat suatu gerakan. Gerakan yang mana ini atau suatu komunitas atau bisa juga semacam nanti Pak Jokowi sendiri yang akan mengumumkan gitu suatu ya perkumpulan lah intinya. Saya nggak tahu bentuknya apa nanti karena Pak Jokowi bilang nanti biar aja saya yang bicara karena kemarin kan ada media di luar. Pak boleh nggak saya ngomong nanti aja Mas katanya begitu. Intinya bahwa beliau akan tetap mendengar aspirasi masyarakat dan bersentuhan dengan masyarakat dan membantu suksesnya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran tanpa bikin partai atau tanpa masuk ke partai manapun. Nah, dan tanpa beliau masuk juga partai bilang nanti manapun. Mas Gopar kita bareng-bareng ya. Oh siap Bapak. Jadi intinya bahwa tuduhan-tuduhan selama ini kan sudah tidak terbukti benar gitu loh. Kenapa didaur ulang terus gitu loh. Masalah bahwa ada yang mau ngambil PDIP, sebenarnya yang mau ngambil alih PDIP itu adalah dari tangan Bu Mega, itu adalah anak-anaknya. Anak-anaknya, antara teman-teman. Puan atau si Nanan gitu loh, yang sekarang lagi berebut kan. Ini dia jawabannya teman-teman yang ingin merebut kursi ketua PDIP. Kata Bang Silver itu anak-anaknya Bu Mega sendiri, teman-teman. Ada Bu Puan, kemudian yang satu lagi. Kenapa harus orang lain yang tidak tahu menahu dijadikan kambing hitam? Apalagi Pak Jokowi yang benar-benar tidak mau gitu, tidak pernah melakukan gerakan apapun atau mengkonsolidasikan apapun, baik PDIP, Golkar, bahkan Gerindra mau diambil alih, bahkan Demokrat. Ya kan dulu orang mengatakan bahwa melalui Pak Muldoko, ya kan Pak Jokowi mengambil alih Demokrat. Ternyata kan itu suatu kebohongan juga. Hanya suatu framing negatif ke Pak Jokowi. Saya satu-satu orang yang ngomong kemana-mana bahwa pengambil alihan Demokrat oleh Pak Muldoko atas inisiatif Pak Muldoko sendiri. Karena waktu itu Pak Muldoko pingin jadi calon presiden. Gitu loh. Dan kemarin ada bicara juga masalah itu. Ya kan. Waktu itu Pak Jokowi ngomong bahwa Mas Ahaye pernah minta ketemu dan bertemu di Bogor. Dan Pak Jokowi menjamin ke Mas Ahaye bahwa beliau tidak ikut dalam perseteruan di Demokrat. Itu kemarin waktu ketemu saya ada dibicarakan oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi bilang, aduh Mas ini kok orang yang mau mengambil alih partai-partai itu kok saya yang dituduh gitu loh. Jadinya kesannya dikambing hitamkan ya teman-teman kalau begitu. Ya kan, termasuk Golkar kemarin, ya kan, semua orang mengatakan bahwa ada Pak Jokowi di belakang. Saya satu orang yang bilang nggak ada kan, karena itu memang keinginan si Bahlil, ya kan, terbukti kan sekarang Bahlil jadi ketua umum, terus mau nyalon jadi wakil presiden, gitu loh. Kan harusnya kalau Pak Jokowi ya paling nggak Pak Jokowi udah jadi ketua atau dewan pembina di situ, atau Mas Gibran jadi apalah di situ, gitu loh. Jadi ini benar-benar masalah partai-partai ini mereka ada masalah disalahkan ke Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi nggak tahu menahu gitu loh. Hanya ada memang kadang-kadang kawan-kawan ini klaim
Kayak Bahlil bergerak di Golkar, nanti dia klaim ini Raja Jawa, gitu loh. Ini klaim-klaiman aja kawan-kawan. Saya tahu persis karena kawan-kawan ini kan saya kenal, gitu loh. Apalagi yang dikatakan Bu Mega ini sangat tidak berdasar dan sangat bohong kalau ditujukan ke Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa beliau tidak akan masuk ke partai manapun. Itu yang terakhir ya, kemarin hari Jumat tanggal 3 Januari yang ketika saya bertemu beliau. Iya, sampai saat ini Pak Jokowi gak masuk partai, teman-teman. Setelah dikeluarkan dari PDIP itu banyak yang menawarkan ya. Golkar terbuka, kemudian Gerindra apalagi ya. Sangat terbuka sekali untuk Pak Jokowi, tapi memang keputusan ada di Pak Jokowi itu sendiri. Sampai video ini dibuat, Pak Jokowi independen, tidak masuk partai apapun. Dan kata Bang Silver kan tidak akan masuk partai. Jadi kalau selama ini dan dipertegas dengan apa yang disampaikan Bu Mega hari ini ya kan, bahwa memang ada yang akan mengambil alih ya kan kepemimpinan di PDIP ya kan, kemudian dengan cara sebelum kongres ini akan diobok-obok dulu dan seterusnya. Ya kayak pasang-pasang spanduk itu kan. Dan itu menurut Bang Silver itu sebenarnya walaupun tidak sebut nama ya, tapi itu menurut Bang Silver itu memang ditujukan ke Pak Jokowi sebenarnya. Pastilah, mau apa lagi gitu loh. Nggak ada orang lagi ya. Padahal yang gelisah dan panik yang Ibu Mega sendiri. Ya kan beliau pinginnya tetap memimpin seumur hidup kan, jadi di PDIP. Karena ada dua kubu ini di dalam nih, kubu Puan dan kubu Prananda nih. Ya kan, kalau kasih ke Puan, bagaimana kasih ke Prananda? Ribut juga ya kan. Gitu. Kan gitu. Terus yang katanya mau mengaco ini, kan kita tahu yang masang spanduk itu siapa, nanti yang mengkambing hitamkan orang mereka juga, padahal yang pasang spanduk mereka juga. Karena gini Bang, spanduk yang mengatakan isinya bahwa kepengurusan sekarang ini ilegal itu maksudnya? Biasalah yang kayak gitu Bang. Nah, itu dari mereka. Jadi itu gimana? Saya pernah waktu mereka masang spanduk dinasti politik. Jokowi adalah dinasti politik. Yang masang kawan-kawan saya juga gitu loh. Kan orang-orang lapor ke saya, kirim videonya. Gitu loh. Mereka pasang, mereka viralkan gitu kan. Wah, ini dinasti ada spanduk nih. Ini yang itu di jalanan di dekat Menteng itu Bang, dari Kuningan ke Menteng itu ada Latu Harhari ya kalau nggak salah itu, jembatan Latu Harhari ya, di videoin. Tahu nggak yang nyuruh otaknya ngirim videonya ke saya, kawan saya ini, ya orang mereka juga. Saya bilang, weh bro, orang yang ini sama. lu yang pasang, lu yang fitnah orang, abis itu lu yang viralkan ya. Nah, termasuk mereka bagi brosur waktu dinasti politik itu di Car Free Day. Yang membagikan ya anak-anak, ya aku kenal semua, anak-anak teman-teman semua gitu loh. Jadi mereka sendiri yang berbuat Bang. Termasuk masalah spanduk ini? Iyalah. Dan memang ini jahat kawan-kawan ini. Kami dulu bikin acara Nusantara Bersatu yang Ganjar rambut putih Pak Jokowi bilang itu. Yang menggergaji kami ya mereka Bang. Siapa itu mereka itu? Ya mereka ini kan waktu itu Mbak Puan kan mereka nggak mau Mas Ganjar menjadi capres. Ada Mbak Puan. Ya kawan-kawan partai banteng panik, banteng mabok inilah Bang. Gitu loh. Jadi kita masyarakat jangan terkecoh dengan permainan mereka. Saya udah hafal. Karena otaknya terus dia punya operator lapangan, kan saya kenal semua, saya orang lapangan. Jadi maksud gitu. Orang lapangan juga. Spanduk ini ya, spanduk yang menyebutkan bahwa kepengurusan PDIP yang sekarang itu ilegal karena tidak. Itu mereka sendiri yang masang. Berarti mereka yang pasang, mereka yang videokan, mereka yang viralkan. Oh aneh juga ya. Ya begitulah Bang. Bang Sil yakin itu ya, itu yakin modusnya seperti itu. Berarti kita terkecoh semua dong ya? Oh iya, gitu. Bisa ditelusuri kok orang-orangnya siapa aja tuh. Kata Bang Silver bisa ditelusuri orang-orangnya siapa aja. Yang memasang ini mengenai spanduk ya. Kemudian yang memvideokan, yang memviralkan, yang memfitnah adalah orang yang sama. Itu merupakan bagian dari skenario mereka, teman-teman. Wow itu ya. Apalagi Bang Silver mengatakannya dengan yakin. Dan beliau juga adalah orang lapangan, teman-teman. Jadi di framing, dibuat skenario ya seperti itu.
Itulah dinamika politik yang diceritakan oleh beliau, teman-teman. Di awal beliau menceritakan tentang Pak Jokowi yang selalu dikambing hitamkan, disalahkan. Kemudian langsung memberitahukan bahwa yang ingin merebut kursi ketua PDIP itu tidak lain adalah anak-anaknya sendiri, yang memang ada dua kubu ya, ada kubu Bu Puan, kemudian yang satu lagi. Dijelaskan oleh beliau. Jadi beliau meyakini bahwa apa-apa yang terjadi yang berkaitan dengan tuduhan kepada Pak Jokowi itu tidak benar, teman-teman. Dan kata-kata tersebut bisa dipertanggungjawabkan oleh Bang Silver. Sewau itu ya, teman-teman, dinamika politik yang terjadi. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Tuliskan di kolom komentar mengenai podcast ini. Oke, saya rasa dicukupkan sekian ya informasinya. Terima kasih sudah mampir, sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.